Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor anti korupsi. Nah, di mana ada 3 poin. Yang pertama, faktor penyebab korupsi. Yang kedua, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Ketiga, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Faktor penyebab korupsi memiliki 4 faktor, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dikatakan ketika terjadi instabilitas korupsi, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuap politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, tegas, non-lex, serta sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran, serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk suatu yang sama. Semua itu memungkinkan suatu peraturan yang tidak kompatibel dan realitas yang tidak ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Terjadinya korupsi sebagaimana ungkapan Fiona Robinson pada tahun 1999 bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut, perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi, di mana ada 2 poin, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari 2 aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi fisik, suasana penerangan, waktu istirahat, lama bekerja, upah dan insentif, bentuk organisasi dan lingkungan sosial serta keluarga. Adapun beberapa faktor eksternal yaitu organisasi tempat koruptor berada, hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasal multitafsir, ada kecenderungan hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itulah tadi penjelasan tentang faktor-faktor korupsi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.